Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 MTSN 1 Kota Blitar yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua masih bisa bertemu di pembelajaran daring Al-Quran Hadis semester genap dengan keadaan semoga sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullah wassalamu semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaat pertolongannya min yaumil hada ila yaumil qiyamah nanti. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 7 MTSN 1 Kota Blitar yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja, tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran saya mulai, marilah kita doa seraya kita berharap semoga apa yang kita pelajari hari ini anak-anak benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alahdina wa lakulil sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, sebelumnya saya mengingatkan beberapa tugas. Yang pertama juga tugas yang kedua, silahkan bagi yang belum menyelesaikan segera diselesaikan, karena sekali lagi itu sangat berpengaruh kepada nilai akhir kalian nanti. Dan semakin lama tugas juga pasti akan bertambah. Jadi sebisa mungkin kita selesaikan dalam tepat waktu atau secara disiplin. Anak-anakku, pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang beberapa hukum bacaan mat. Ada mat tabi'i, ada mat wajib muttasil, ada mat wajib munfasil. Mohon maaf, ada mat jaiz munfasil. Anak-anakku, ketiga hukum itu insya Allah kalian semuanya telah melaluinya, juga insya Allah telah paham. Bagi siapapun yang masih merasa belum paham atau masih bingung, bisa ditanyakan ke Pak Hasan, sekali lagi bisa ditanyakan lagi, atau mungkin ke guru diniyah kalian atau guru ngaji kalian. Terima kasih anak-anak. Kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu bab 5 atau bab 2 semester genap dengan tema terhapus kesalahanku karena Dia Allah Maha Pengampun. Optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah anak-anak tema pada bab kali ini. KI 1 sampai 4 tetap sama. Selanjutnya kita kompetensi inti, bahwasanya di sini nanti kita akan mengambil beberapa sikap positif yang nanti akan kita amalkan, yakni optimis dan sabar. 2.5 mengamalkan sikap pantang menyerah dalam meraih keberhasilan sebagai salah satu bentuk sikap anti korupsi. Dilanjutkan beberapa surat. Namun pada hari ini anak-anak kita hanya akan membahas Quran surat Al-Balad. Minggu depannya lagi kita adalah Quran surat Az-Zumar. Yang terakhir adalah Quran surat Al-Baqarah. Nah, itu anak-anak materi pembelajaran kita kali ini. Mulai nanti ayatnya, juga nanti ada arti terjemah perkata atau suku kata, terjemah secara lengkap, dan yang terakhir ada
simpulan makna atau terjemah makna dari keseluruhannya. Baik anak-anakku, ini adalah peta kompetensi di bab 2 ini. Masih tetap tentang aktivitas pun keterampilan. Sekali lagi, hari ini kita hanya akan belajar tentang Quran Surat Al-Balad. Baik, kita mulai anak-anak. Jadi seperti buku LKS yang telah kalian miliki, anak-anak, kalian telah memiliki buku LKS yang sudah dibagikan oleh wali kelas kalian atau oleh koperasi sekolah. Selanjutnya, alhamdulillah LKS ini sangat menunjang anak-anak di beberapa pembelajaran kita. Oleh karena itu, dengan adanya LKS, kita semua akan terbantu dalam proses pembelajaran. Akan bahasan bacakan, silahkan didengarkan dengan baik-baik, didengarkan dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa safatain wa hadainahun najdain. Shadaqallahul azim. Yang bahasan bacakan adalah ayat 1 sampai 10 sesuai dengan pembelajaran kita pada bab 2 hari ini. Akan bahasan bacakan arti tentang surat Al-Balad 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yaitu Makkah, dan kamu wahai Muhammad bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah, dan 2 buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Quran Surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Itu adalah terjemahan secara surat atau yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran, anak-anak. Selanjutnya ada tentang terjemahan secara perinci. Di sini hanya disampaikan secara 2 poin. 2 poin ini sudah mencakup makna kandungan dalam surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Bahasan bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Balad merupakan surat yang ke-90 dalam urutan mushaf Al-Quran. Urutan surat yang ke-90. Surat Al-Balad sebenarnya terdiri atas 20 ayat. Hanya saja yang kita pelajari pada bab hari ini hanya ayat 1 sampai ayat 10 dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Balad diturunkan sesudah surat Qaf. Dinamai Al-Balad diambil dari perkataan Al-Baladi yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan kota di sini adalah kota Makkah Mukarramah.
Kandungan dari surat Al-Balad ayat 1 ayat 1 sampai ayat 10 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesungguhnya manusia hidup di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan dunia juga mencapai kebahagiaan akhirat. Dalam mencapai keduanya, manusia harus melewati berbagai macam kesulitan. Allah pun menunjukkan jalan ke arah kebajikan, juga jalan ke arah kesengsaraan. Dalam perjalanannya, banyak manusia yang terperdaya, terlena oleh kekuasaan dan harta benda yang dimilikinya, alias hubbud dunya atau terlalu cinta dunia. Yang kedua, B. Dalam surat Al-Balad menegaskan untuk mencapai kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat, manusia berusaha secara sungguh-sungguh untuk meraihnya. Allah telah menunjukkan jalan menuju kebajikan dan jalan menuju kesengsaraan. Dalam surat Al-Balad ditegaskan bahwa jalan menuju kebajikan lebih sulit ditempuh daripada jalan menuju kesengsaraan. Makanya anak-anak, kalau kita mau ke arah yang baik pasti itu sulit sekali. Tapi kalau mau ke arah yang sengsara, yang negatif, itu malah membuat kita ketagihan, bahkan sangat mudah, bahkan malah ketagihan. Itulah anak-anakku kandungan dari surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Ini saya kutip dari LKS. Berikut juga ada beberapa arti kata secara satu-satu. Jadi ada suku kata diartikan suku kata diartikan dengan kolom. Alhamdulillah anak-anak, itulah tadi pembelajaran surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Berikut bacaan beserta arti beserta kandungan makna. Semoga pelajaran hari ini dari Pak Hasan bisa dipahami dengan baik. Semoga penyampaian Pak Hasan hari ini juga bisa diterima baik oleh kalian, yang mana dengan keterbatasan kita pandemi pada hari ini, sampai hari ini kita masih tetap berniat untuk semangat tholabul ilmi. Itu saja anak-anakku yang bisa Pak Hasan sampaikan. Selanjutnya untuk tugas, silahkan didengarkan dengan baik-baik, diperhatikan. Yang pertama adalah silahkan dibacakan surat Al-Balad ayat 1 sampai dengan ayat 10. Seperti Pak Hasan bacakan tadi, sekali lagi dibacakan surat Al-Balad ayat 1 sampai ayat 10. Yang kedua, silahkan dituliskan makna per kata. Ada 2 kolom nggih anak-anak. Jadi kolom yang di halaman awal, halaman 18, juga kolom yang ada di halaman 19. Itu cukup disalin. Boleh dengan kolom, boleh langsung, yang penting kalian memahaminya. Jadi silahkan untuk yang pertama, saya ulangi, kalian membaca Arabnya, membaca lafadznya, dilanjutkan arti. Jadi ayat 1 sampai 10 dibacakan dulu ayatnya, terakhir ditutup dengan arti. Selanjutnya kalian mengerjakan ini di buku tugas kalian, surat Al-Balad. Mohon maaf, terjemah per suku kata persis dengan ini. Kalian hanya menyalin saja. Misalkan atasnya sama dengan alaihi ahad, dia mengatakan yaqulu, dan seterusnya. Di kolom halaman 18 juga halaman 19. Nanti silahkan dikumpulkan dengan Google Form yang akan Pak Hasan bagikan nanti. Jadi nanti ada 2 file. Yang pertama adalah file berupa voice note atau pesan suara. Nanti akan Pak Hasan dengarkan satu persatu sebagai penilaian. Yang kedua adalah tulisan kalian.